Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Indra Osbe yang dilakukan kepada beliau. Silakan. Karena dalam berbuat kebaikan itu jangan mengharapkan pujian dari manusia, jangan mengharapkan imbalan dari manusia. Kalau kita mengharapkan dari manusia capek, ya Bu ya. Ini kan ngaji sama orang-orang yang sudah kepala go begini, ya kan? Ya. Kalau 5 bahasa Cina kan go, kalau bahasa Inggris go mau kemana tuh? Pergi. Itu rata-rata itu kepala go semua. Baru saya ngomong 15 menit ada yang kakinya dilonjorin. Asam urat udah datang, asam urat gitu. Iya, udah. Ya. Mau nyender di tembok malu sama bulurah. Ya, Masya Allah. Tapi masih alhamdulillah masih mau ngaji, alhamdulillah. Yang asam uratnya kambuh itu pahalanya besar. Iya, dia bela-belain naik tangga tadi, aduh gitu kan, itu pahalanya luar biasa. Ya. Ini saya berdiri apabila ibu rasa saya nggak pegel, saya pegel juga. Itu ada kaum Adam juga yang nemenin saya, jadi saya nggak terlalu grogi gitu. Ya. Kalau nggak ada, saya merasa paling ganteng sendiri. Ya. Jadi paham. Teruskan kebaikan-kebaikan itu, jangan ibu setengah-setengah. Sekarang berangkat itu akan ria ibu, akan ria.
Dan saya ingin sampaikan, jangan kalau sodako itu mengatasnamakan hamba Allah. Jangan. Emang ibu hamba siapa? Ngaku-ngaku hamba Allah. Pengakuan dari diri sendiri itu mudah dan murah. Tapi pengakuan dari luar diri itu mahal dan susah. Paham? Bedakan merasa dengan rasa. Kalau merasa itu pengakuan. Enak kan kalau ngaji? Karena ngaji itu nggak ada syarat rukunnya. Coba ibu kalau lagi sholat makan, batal nggak? Batal kan? Tapi kalau ngaji, ibu mau sambil makan, ya kan? Sambil ngobrol, bebas. Ya. Tapi orang jarang pada mau ngaji bulu raya. Nah, di mana ada ibadah diongsongin makanan, ngaji doang. Iya. Coba ibu lagi sholat, anak kasih, bu makan bu, marah nggak ibu? Tapi ngaji nikmat sambil liatin ustaz sambil makan. Bukan ini. Lu masih kesinggungan aja sih. Ya Allah, ya Allah. Tidak apa-apa, emang perempuannya begitu. Perempuan yang begitu. Tiada hari tanpa makan. Udah punya grup padangan juga ibu ya. Ya Allah ya Rabbi. Ini buat profetnya atau buat dimakan ya? Saya buat ini. Anak itik dimakan tikus. Bagaimana barusan itu? Jadi kalau orang merasa itu artinya pengakuan. Pengakuan merasa itu. Tapi kalau rasa kebenaran, kita ingin ngaji rasa. Jadi ada orang merasa, oh saya kan anaknya Pak Lurah, akan jadi wakil lurah dong. Nah ini orang merasa. Itu orang yang merasa. Pengakuan dari diri sendiri mudah dan murah. Tapi kalau pengakuan dari luar itu mahal dan susah. Makanya kita ingin punya satu aktivitas yang ikhlas, sehingga ada pengakuan dari luar. Kita nggak usah pamer-pamer kebaikan kita. Karena kebaikan itu akan terungkap pada suatu waktu, dan waktu akan memberikan jawaban yang tak pernah salah. Kalau ibu itu soleha, ibu itu Islam baik, itu akan terungkap sedikit demi sedikit. Nggak usah kita pamer, nggak usah pajang foto di WA bermesraan dengan suami, nggak usah. Tadi kata ketua talim, ada KDRT. Dalam Islam perempuan yang paling dilindungi. Islam itu memberikan tempat tersendiri bagi kaum perempuan, sehingga ada perempuan diberikan, diabadikan, ada surat Nisa. Karena sebelum Islam datang, mohon maaf, perempuan, masya Allah. Setelah Islam datang, Rasul memberikan hal-hal yang luar biasa kepada kaum perempuan, bahwa tingkat ketakwaan perempuan dan laki-laki di pandangan Allah semua sama. Ibu tahu Rawi Adawiyah yang begitu luar biasa. Sebelum Allah berikan hidayah, mohon maaf, tingkah lakunya luar biasa. Tapi ketika Allah berikan hidayah, menjadi kekasih Allah yang luar biasa. Makanya jangan suka nilai jelek kepada orang. Jangan melihat orang sekarangnya. Ibu dulu pertama kali Tangerang nggak pada pakai jilbab, yakin sih? Iya. Betul nggak? Kan sampai sekarang ibu awet muda, rambutnya nggak ada ubannya. Betul. Kita bersyukur Allah masih berikan kita kesempatan berbaik-baik dengan sisa umur ini. Kalau masih ada tetangga kita yang belum memakai pakaian muslimah, doakan. Jangan sombong kita. Ini kadang ibu kalau ngomong tuh pakai bibir sampai di atas sedikit. Masya Allah. Ya, ini. Jadi kalau orang sudah mengenal dirinya, dia akan sibuk memperbaiki kekurangan dirinya, tidak peduli aib dan celah orang lain. Tapi kalau ibu masih mencari-cari celah orang lain, ibu belum mengenal diri ibu, bahwa diri ibu jauh lebih banyak dosa dan kesalahan kita. Tapi karena kita sering ngaji, setiap kita keluar rumah, setiap langkah Allah ampuni dosa-dosa kita. Apalagi yang hari ini bertugas membawa alat-alat marawis, itu gede pahalanya. Yang paling enteng yang pakai cerekan tuh kan enteng tuh.
Karena ibadah itu tergantung daripada berat dan sulitnya. Nah ini harus kita sama-sama paham. Jadi ikhlas itu bukan tidak mengharap. Makanya di dalam ibadah ada roja. Apa roja? Ada harapan. Hidup harus punya harapan. Kalau orang sudah nggak punya harapan, dia akan putus asa. Lalu bagaimana menjaga harapan? Dengan doa. Jadi doa itu menjaga harapan-harapan kita yang belum Allah wujudkan dengan doa terus. Paham sampai sini, Bu? Dan perempuan yang paling ikhlas adalah seorang ibu. Paham? Makanya saya sampaikan kepada ibu, sebelum tidur, angkat dua tangan ibu. Sebutkan satu persatu nama putra putri ibu dan sampaikan kepada Allah, ya Allah saya ridho kepada anak saya ini, insya Allah anak akan menjadi baik. Karena yang paling ikhlas mendoakan adalah ibu kepada anak. Setuju? Nanti akan tampak kebaikan-kebaikan anak. Makanya ibu-ibu itu kan doanya mengguncang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tim marawis. Kalau bapaknya agak sedikit bandel, bacain sholawat pakai tim marawis, undang ke rumah. Ibu, adalah ini suami saya jarang pulang, yuk ke rumah yuk, bacain marawis. Udah sholawatan pakai marawis, insya Allah suami betah di rumah. Jadi ibu itu punya peran penting. Ya. Keikhlasan seorang ibu itu akan terwujud dari tingkah laku anaknya. Bagaimana ikhlasnya seorang ibu ketika mengandung anak-anaknya di alam rahim? Ikhlas. Bu Lurah ketika waktu masih hamil mendamping Pak Lurah pelantikan, berapa dakwah? Ikhlas. Tapi karena ikhlas enteng aja Bu Lurah ya, enteng aja. Jadi ikhlas itu memperingan kita. Ketika mau ngelahirin, masya Allah, ibu dengan ikhlas mempertaruhkan nyawa ibu untuk lahirnya satu manusia baru, betul nggak? 4 air yang ibu punya untuk anak-anak ibu. Yang pertama air ketuban, itu nggak bisa diganti dengan berapapun harganya. Ibu ikhlas. Yang kedua air darah yang keluar ketika anak lahir, itu nggak bisa diganti oleh manusia manapun. Yang ketiga air susu ibu ketika ibu susui kepada anak-anak ibu yang mengalir dalam tubuh, itu ikhlasnya ibu luar biasa. Yang keempat keringat yang ibu keluarkan ketika lelah dan capek nyuciin baju anak-anak. Makanya perempuan mah Allah silakan pilih masuk surga yang mana aja. Contoh-contoh. Insya Allah amin. Tapi ibu jangan jadi mulutnya mulut yang metik. Tahu nggak mulut metik? Pitik metik. Halo. Ini ibu lihat nggak sih konstruksi mulut ini? Lidah paling dalam, gigi atas bawah pagar, bibir tebal atas, itu masih nyerocos saja. Metik itu metik. Padahal giginya belum ada ngompong kan? Awas. Awas. Jadi ikhlasnya seorang perempuan beda dengan ikhlasnya seorang laki-laki. Perempuan mah luar biasa. Masya Allah. Makanya saya mah kalau selalu berdoa sama Allah, ya Allah, jadikan dalam pandangan saya yang paling cantik itu istri saya. Iya. Yang setiap saya lihat perempuan tuh yang paling cantik istri saya. Sampaikan kepada suami ibu seperti itu. Jadi saya mohon maaf ibu-ibu jangan berharap banyak sama saya. Ya. Itu sampaikan begitu. Iya. Masya Allah. Jadi kalau kita, makanya saya tuh mohon maaf Bu Lurah, sebenarnya saya kalau ngaji tuh dengan ibu-ibu saya bawa buku, bawa kitab. Jadi supaya mohon maaf, saya mentarbiyah mata ini nggak kemana-mana. Makanya yang saya lihat langit-langit, ntar yang saya lihat si emas itu, ya kan? Bukan berarti saya gay, bukan, awas jangan salah. Jadi paham. Ketika ibu ikhlas, Allah ridha. Di dalam suratul Fajr Allah sampaikan, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu yang engkau ridho dan Allah pun ridho, yang engkau senang dan Tuhan pun senang. Kita pengen Allah senang, betul? Kalau Allah sudah ridho kepada kita, rumah tangga kita enak, Bu.
Kalau ridho sama ibu sudah, suami ibu nggak akan kemana-mana. Nanti saya kasih doa di akhirnya. Mau? Wah, berarti suaminya sering nakal juga nih, karena mau gitu. Enggak, saya nggak akan buat suami, tapi untuk anak-anak kita. Nanti di akhir durasi. Ya. Berapa menit lagi, Bu? Sebenarnya ini bocoran aja, Bu ya. Saya kalau ngaji itu minum saya Jennifer. Apa Jennifer? Itu sih bocoran aja. Ini kan karena kita baru kali pertama nih ya Mas ya. Koda aja sih Mas. Enggak lah, bercanda aja. Makanya saya nggak bisa gemuk gitu karena saya minumnya Jennifer. Sama mana barusan nih? Jadi pahami ini. Ketika Allah ridho, kita ridho. Tidak ada yang menjadikan orang masuk surga karena amal ibadahnya, nggak ada. Rasul sampaikan begitu. Setiap manusia yang masuk surga Allah bukan dari amal ibadahnya. Kalau sholat ibu mengatakan saya akan masuk surga karena sholat, berapa kualitas sholat ibu? Iya. Allah begitu Allah ibu. Ketika ibu memenuhi panggilan Allah, panggilan lain memanggil ibu. Betul nggak? Panggilan masa lalu manggil, panggilan masalah anak manggil di sholat itu. Betul? Panggilan pengajian manggil. Ketika kita dihadapkan dengan panggilan Allah, yang lain manggil kita. Di mana kualitas sholat kita? Itu ingin dijadikan sebagai modal kita masuk surga. Jauh panggang daripada. Puasa iya. Lapar, haus tahan. Tapi ini metrik tadi guys. Nggak keluar rumah jempol digoyang-goyang, nih setan gepeng bahaya. Makanya istri saya bilang, yang ganti handphone, kemarin dapat pensiun, nggak mau saya. Buat kenang-kenangan nggak mau. Udah ini fitnah handphone akhir zaman luar biasa. Dajalnya belum datang tapi fitnah handphone luar biasa. Paham itu? Makanya suami yang handphonenya di password, coba tanya kenapa di password. Jangan-jangan itu di password juga. Ya. Kalau ikhlas mah keletakin aja. Ikhlas, silakan periksa. Punya handphone yang lain kan gitu nah ini. Jadi dipahami. Jadi ketika kita dimasukkan ke surga bukan karena amal ibadah kita tapi karena ridho Allah. Maradillah. Tuh. Ridho itu bahasa cinta. Paham? Jadi kalau segala sesuatu didasari dengan cinta itu indah dan ringan. Setuju nggak? Halo? Masih hidup nih? Ketika ibu cinta kepada majelis taklim ahlakul karumah itu ringan aja. Kenapa cinta? Setuju nggak? Ibu yang bawa marawis karena cinta semangat ngerebuk kita bisa liatin bu. Berarti dia cinta tuh ya sama darbu. Tandang cinta berarti. Tapi jangan cinta palsu. Tapi kalau kita alim bercanda jadi benar sih. Nah jadi ini bahasa cinta itu luar. Islam itu agama yang penuh dengan cinta. Makanya ada qaulan layyinan. Rasul itu memberikan contoh qaulan layyinan, bicaramu dengan lemah lembut, jangan teriak-teriak. Ciri orang ikhlas itu lemah lembut bu. Demo nggak ada. Ibu jangan salah mengundang pembicara dalam taklim. Katanya yang hebat itu yang berani. Bukan. Yang berani mengarahkan ke surga itu yang hebat. Yang berani mengoreksi kita yang salah itu yang hebat. Dengan qaulan layyinan. Apalagi ngaji dengan kaum ibu yang senangnya itu ibu-ibu itu dilembuti. Makanya sampaikan qaulan layyinan. Nabi Musa dan Nabi Harun saja ketika Allah perintahkan untuk menghadapi Fir'aun disuruh bicaranya lemah lembut, jangan teriak-teriak. Sampai sini paham? Makanya ibu juga kepada suami lemah lembut. Ke anak-anak lemah lembut, insya Allah. Anak-anak yang kita guru, karena banyak anak-anak itu gagal mendengar nasihat orang tuanya, tapi anak tidak pernah gagal meniru orang tuanya. Paham? Dinasihatin di apapun juga anak mental kok nasihat orang tua, tapi orang tua memberikan contoh itu pasti.
Karena almarhum bapak saya seorang guru, saya pun punya darah guru. Saya ke Tangerang tahun 79. Bapak saya guru di Jakarta. Bapak saya bilang, kamu jangan jadi guru. Kenapa? Guru dulu gajinya kecil. Tapi karena ikhlasnya beliau dari Tangerang ke Jakarta, setiap hari pulang pergi. Ya. Saya dulu kalau dulu masih kecil tuh, dalam bahasa Bu Ketua Kalim dibully, saya tuh dikatanya anak kapur. Karena dulu guru itu harus pakai kapur kan. Bapak bilang jangan jadi guru anak-anak saya. Kenapa? Gaji guru kecil. Tapi sekarang orang berebut dengan jadi guru. Kalau dulu guru dulu itu mendidik, tidak hanya mengajar. Tapi kalau guru sekarang anak dikasih soal dia main HP di punya. Ada guru di sini. Saya pernah diundang di sekolah istihad di Gerdek sana. Saya sampaikan begitu di depan ketua yayasan, di depan kepala saya sampai biarin saya nggak undang lagi. Tapi memang kenyataan begitu. Kenapa? Orang ikhlas itu nggak tedeng aling-aling bu, nggak ada tujuan, orang itu nggak ada tujuan makhluk. Saya harus sampaikan. Tapi kaulan layyina dengan bahasa yang lemah lembut. Kaulan sadidan dengan kata-kata yang benar. Kaulan kariman dengan kata-kata yang senantiasa penuh kemuliaan. Kaulan nanti baru kalau kita berbicaranya dengan kalimat yang besar, yang keras, di mana? Di medan perang. Baru di medan perang itu harus dengan teriak-teriak. Mau perangnya sama siapa? Masa di majelis paling perang? Ya. Jadi ciri orang yang kaulan layyina. Karena orang itu akan lembut, hatinya latif. Ya, saya akan bahas nih. Untuk ibu bisa tahu, lidah itu paling enak kalau dibikin sop kambingnya itu lidah. Hati juga begitu. Luqman al-Hakim pernah diminta oleh Raja Luqman, besok tolong bawakan saya makanan yang paling nikmat di dunia ini. Luqman al-Hakim berangkat ke pasar, dia beli seekor kambing, disembelih kambing, dan dimasaklah lidah dan hati kambing itu. Besok disampaikan kepada Raja, ya Raja, ini makanan paling nikmat dalam apa? Lidah dan hati. Besoknya bilang, Raja, kamu buatkan saya makanan yang paling gak enak. Pun sama, lusanya dibawakan membuatkan makanan dari lidah dan hati. Jadi enak tidak hanya manusia, tergantung lidah dan hati. Setuju? Apalagi kaum ibu, lidah, lam, sin, nun, lisan dalam bahasa Arab. Lam itu latif. Lidahmu itu jadikan keluar kalimat-kalimat yang lucu. Kalau orang sudah lemah lembut perkataannya, ucapannya enak dengar, maka dia akan sin, selamat. Betul? Tapi kalau perkataannya kasar, ngaci maki orang, nggak akan selamat. Latifah dengan kata-kata yang lembut akan selamat. Nanti akhirnya nun, nikmat. Selamat membawa nikmat. Kemudian dengan kolbun, karena lidah dengan hati tidak bisa dipisahkan. Kop, lamba. Kopnya itu kona'ah. Apa kona'ah? Wis nerimo wae jalan di wong Jawa. Ngerti oke? Enten yang jauh ini? Kalau sanes yang jauh. Jadi kalau sakit bahasa Jawa, rencang kalau kata yang jauh. Nek kalau bukan ngerti bahasa Jawa, habis. Hendra pedes, katanya. Senyum aja saya. Dibilang pedes senyum, tapi saya ngerti. Apalagi bahasa Inggris saya dulu waktu sekolah saya bahasa Inggris 9. Sampai sekarang kuncinya masih ada di rumah. Ya, jangan serius-serius apa sih ngajinya. Yang mau makan aja nggak apa. Gak apa-apa ini mas, saya udah jadi Marcel loh. Oh bahaya. Jadi kita kembali, kona nerima apa adanya yang Allah sudah takdirkan. Jangan nyinyir sama rezeki tetangga. Berarti ibu baik keras. Tetangga dia punya mobil baru, ibu yang panas dingin. Iya. Jangan, berarti ibu baik keras. Syukuri alhamdulillah, tetangga saya nggak pasti rezeki mobil baru. Jangan yang punya mobil baru cuman dipanasin dilap doang tiap pagi. Cuman dipanasin dilapin tiap pagi bikin panas tetangga. Ada nggak di sini? Nggak datang orangnya.
Alhamdulillah ya Allah, tetangga saya punya mobil baru. Semoga kalau saya perlu pembebasan dia nganterin. Saya itu tetangga saya itu mobilnya semua, cuma saya nggak punya mobil. Saya bersyukur aja. Begitu saya sakit setengah 3 pagi, itu masing-masing keluar mobil semua. Saya ditarik-tarik Pak, mobil saja Bang. Semua narik-narik saya supaya saya masuk ke mobilnya. Itu saya bilang jangan begitulah, satu mobil aja kalian ngasih ongkosnya kan. Sekalian ya, biar komplit Pak. Nah ini harus kita pahami bahwa qanaah itu perlu, apalagi bagi seorang istri di akhir zaman ini. Kalau nggak qanaah, pengennya flexing, pengennya healing. Kan ibu-ibu kan rata-rata kalau mandi bawa tas, ya kan? Saya juga nggak mau kalah bawa tas juga saya. Ya, ibu kalian saya masukin tas. Saya mau tanya ibu, itu tas buat apa itu tas? Udah kayak anggota dewan aja buat tas. Tapi emang perempuan mah indah, ya. Perempuan bawa tas 8 aja bisa loh. Kanan 4 kiri 4 bisa kan? Luar biasa. Sampai mana Pak? Qanaah. Jadi kalau ibu qanaah, ibu akan ikhlas. Nanti saya cerita nanti dalam kitab ini namanya kitab sekalian Al-Fudhal, ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Malabari, disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bin Marjan. Saya selalu pakai kitab-kitab Syekh Nawawi. Nggak mau pakai kitab yang lain. Ngaji pun di tempat kami pakai kitab yang kecuali kitab daripada Imam Ghazali, Minhajul Abidin gitu ya. Tapi kalau untuk hari-harian saya pakai kitab daripada Syekh, karena saya orang lama tinggal di Banten ya. Dan beliau ulama yang mendapatkan hebat Hujatul Hijaz. Syekh Nawawi. Kita kembali. Kalau ibu sudah qanaah, sudah tercukupi, suami ibu sudah ibu cukupi, suami akan latifah. Lamnya apa? Latif. Suami akan tambah lembut sekali. Kalau suami ibu sudah penuhi, jangan salahkan suami kalau suami nggak lembut. Tidak, ibu latif di dalam rumah tangga, ibu nggak qanaah. Ibu nggak merasa cukupin suami. Pun sebaliknya suami pun kalau istri mau tiba, suami cukupin. Dalam kitab Fathul Muin, seorang suami harus memberikan anggaran untuk make up istri. Itu suaminya nggak ada. Ada nggak? Tapi kan betul kan? Dengar ya. Oh langsung ke ruangan beliau. Alhamdulillah. Semoga nggak disensor ya ini ya. Jadi kalau suami dalam Fathul Muin, dia harus memberikan anggaran untuk make up istri. Buat beli Ines kali, buat beli Wardah kak yang ekonomisan kan dikit. Dulu zaman saya kecil ada yang namanya Kelly. Ibu tahu kak Kelly? Masih ada Kelly? Ibu tahu Kelly? Muka glowing dengan hitam. Ya. Pakai Kelly. Oh masih ada Kelly. Saya pikir dulu zaman saya kecil ada pipa itu. Suami harus berikan anggaran untuk istri make up. Makanya ibu kalau lihat istri saya, pakai orang Banten harus. Nah kalau ibu udah dapat uang untuk beli make up, pakainya untuk suami, paham? Jangan pakainya untuk kondangan aja. Ini kan kebalikan. Kalau giliran di rumah mah yakin saya nggak begini semua. Pakai daster bolong. Yakin saya. Ikhlas dong, ikhlas. Kita lagi minta ikhlas. Ikhlas. Kalau sudah latih, qanaah latih, terpenuhi semua kebutuhannya, akan lemah lembut. Ibu akan lemah lembut sama anak, ibu akan lemah lembut sama suami ketika uang belanja cukup. Betul nggak? Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Masya Allah. Kalau dia qanaah, dia latifah, hurufnya yang terakhir dari huruf qalbun barokah. Nih. Berkah ini yang susah zaman sekarang ini. Kalau berkat banyak, tapi berkah itu yang susah. Makanya keberkahan kita mohonkan kepada Allah dengan aktivitas-aktivitas yang ikhlas. Kalau orang udah berkah itu enak hidupnya. Iya.
Setiap orang belum tentu punya gaji, tapi setiap orang pasti punya rezeki. Setuju? Setuju. Makanya ibu yang suaminya pengen pensiun nggak usah pusing. Gaji mungkin nggak ada, tapi rezeki akan terus Allah berikan. Ketika kita barokah hidup kita, berapapun jadi cukup itu. Kenapa kita semua otak kita dirusak? Seolah-olah uang segala-galanya. Betul nggak? Ini yang jadi masalah. Tapi kalau nggak ada uang ya pusing juga sih. Lafi fulus, mampus. Itu peribahasa orang Arab. Lafi fulus, Mampus. nah ini harus paham. Tapi kalau orang ikhlas, jalanin. Dia ridho dengan putusan-putusan Allah. Ini kan kadang kita bohong. Ridho itu tadi bahasa cinta. Kalau orang sudah cinta, ya udah, apapun indah. Setuju kan ini? Kan ibu sudah bilang, raditu billahi rabba. Saya cinta kepada Allah. Tapi begitu Allah kasih ujian, ibu komplain. Ya Allah mau jadi begini, berarti cinta ibu bohong. Kalau cinta seorang suaminya murni kepada istri, itu tidak dilihat kejelekan-kejelekan istri. Pun sebaliknya, istri cinta murni kepada suami, nggak dilihat kejelekan-kejelekan. Tadi apa kata ibu ketua taklim? Jangan suka umbar aib orang. Gunung yang tinggi dipaculin habis. Gunung Maloko Parung Panjang kemarin demo lagi. Jalannya banyak tersamur yang besar-besar, rusak terus. Habis. Besi, sesuatu yang Allah yang kuat. Ada lagi Allah, ada. Besi akan kalah dengan api. Api kuat. Ada lagi Allah, ada air. Sebesar apapun api, terus mati juga tuh. Yang ada di TPA terakhir kemarin di Rawakucing, mati juga. Air, ada lagi apa? Angin. Angin tuh kuat. Jangan lagi angin puyuh, angin topan, angin duduk aja yang bahaya. Betul nggak? Masuk angin bahaya nggak? Keluar angin? Awas tuh. Ini AC nggak jalan nih. Ada keluar angin lah. Itu laut yang begitu banyak airnya, ada angin set, jadi tsunami. Tapi ketika mereka ada lagi yang melihat ikhlas. Ikhlas mengalahkan kekuatan besi, mengalahkan kekuatan api, mengalahkan kekuatan air, mengalahkan kekuatan mana? Nabi Daud alaihissalam dengan ikhlasnya besi dipegang dunia. Betul. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ikhlasnya nggak terasa api panas. Betul. Nabi Nuh alaihissalam dengan gelombang yang banjir bandang dengan ikhlasnya nggak jadi masalah kayak penuh. Angin topan puting beliung nggak jadi masalah bagi Nabi Sulaiman. Kenapa ikhlas? Pun ibu pagi ini dengan cuaca mendung ibu ikhlas. Tadinya kan ada ragu-ragu, hujan nggak hujan? Ya. Nanti saya kasih doa untuk menangkal hujan. Ya. Karena saya dulu pernah jadi pawang hujan saya. Kan belum ada Google Map, belum ada tuh. Saya diundang tempat tahlim nih, di tempat hajatan. Udah gelap. Akhirnya gimana? Tenang. Geser terang lagi. Begitu pulang rumah saya kebanjiran. Salah mindahin. Nah itu ikhlas. Jadi kalau orang sudah ikhlas itu enak. Enak. Ibu ngaji, kalaupun gerah ikhlas enak aja. Karena di taman surga ini, ya. Ibu kalau ke taman safari, taman Ancol, taman Matahari pengen lama-lama pengen sebentar saja. Itu udah masuknya bayar, udah macet di Jagorawi, betul nggak? Pulang juga macet, ibu maksud pengen betah. Kenapa di majelis taklim taman surga itu pengen buru-buru pulang aja? Ada apa dengan bulurah nih? Ada apa dengan bulurah? Ini kan taman surga, betul nggak? Coba kalau ibu piknik ke Taman Matahari suruh bawa alat Marawis mau gak kira-kira? Tapi ke Taman Surga ibu bawa, itu nanti di surga jadi di Marawis. Jadi ibu jangan terbawa kelompok-kelompok baru yang bilang musik haram, ngajinya jangan dipaksakan. Yang menemukan nada dasar musik itu ulama.
Makanya kita harus belajar sejarah. Jangan gampang terbawa. Ini orang Indonesia gampang kaget, gampang kagum. Ini orang Indonesia dulu orang, saya salah. Kenapa? Ada orang bacaan Qurannya enak, ngaji ke dia. Ya kan? Ada orang bacanya alim, ngaji ke dia. Nanti dulu. Jangan gampang kagetan jadi orang. Jangan gampang kagum jadi orang. Karena di akhir zaman ini banyak orang hafal Quran, tetapi tidak sampai ke tenggorokan, cuma hafal di orang Quran, nggak ada pengamalannya. Tapi guru-guru kita, masya Allah, sampai sekarang negeri kita masih aman. Masih banyak guru-guru kita yang ikhlas mengamalkan ilmu. Kalau nggak ada ikhlas, ulama udah hancur negeri kita. Yang beliau nggak mau tampil ke permukaan, termasuk saya sebenarnya saya nggak mau tampil ke permukaan, capek. Tapi karena Pak RW 7, Pak RW 8 sahabat saya, ya kan, ya sudah Pak RW 7, insya Allah, ya semoga saya dipanjangkan umur bisa berjumpa dengan ibu-ibu hormat ahlul karimah. Ini ahlul karimah tuh nilai moral yang luar biasa. Dengan dia kelas ini akan terbentuk. Makanya, yuk kita belajar ikhlas. Nanti ketika semua manusia diwafatkan dan akan dibangkitkan, dalam kitab ini disampaikan, akan sudah ditunggu oleh malaikat-malaikat yang ketika kita dibangkitkan dari kubur akan membawa terbang menuju kepada illiyin, tempat tertinggi, taman-taman surga. Malaikat bingung semua. Wah, kata Bu Lurah, bagaimana Pak? Badan saya kan gemuk, kalau bisa terbang. Tenang Bu Lurah, ntar dikasih saya yang jumbo. Terbang. Malaikat lihat, ini kok nggak ikut di mizan, nggak ikut di syirat, ini umatnya siapa? Kalian tahu kesini kalau bahasa kita. Kalian dari umat siapa? Nahnu min ummati Muhammad. Kami dari umatnya Muhammad. Apa amalan kalian? Kalian nggak lihat mizan, kalian nggak lihat syirat. Lah. Sementara yang lain sibuk ditimbang di mizan ngantri, yang lain sibuk ngantri di syirat. Ini terbang ke sana ke sini. Apa amalan kalian? Dua saja amalan. Dua. Yang pertama, tidak pernah mengganggu tetangga. Ini apa nih? Alhamdulillah, dan diingat ngajinya saya kan. Minimal pulang aja dan diingat, metik aja nggak apa-apa. Kalau ibu ngaji sama saya tidur, saya pulang. Ngapain ngaji dong? Ya. Kalau ibu ngaji bingung, berarti ibu pikir, emang ngaji harus bikin bingung dulu. Satu, yang pertama, jangan suka usir sama tetangga. Hablum minan nas. Yang kedua, kami ridho dari pemberian rezeki yang Allah sudah tetapkan. Mau besar mau kecil, ridho aja gitu. Mau pakai Innova, alhamdulillah. Mau pakai Avanza, alhamdulillah. Mau pakai Supra, alhamdulillah. Mau pakai sepeda listrik, bener nih. Yang penting kita harus paham, mau Innova mau motor sama kaleng, bener nggak? Yang penting syukur. Yang Allah inginkan itu syukur. Hidup itu bukan buat dinikmati, tapi untuk disyukuri. Ketika itu mensyukuri hidup, maka nikmat akan datang. Setuju? Nikmat itu untuk orang-orang ikhlas. Ibu kalau makan kue sus ini nikmat apa enak? Di mana bedanya nikmat dengan enak? Ada yang bisa kasih jawabannya? Serius saya, bagi dua tuh. Nikmat apa enak nih? Di mana bedanya nikmat dengan enak? Bedanya di mana? Kalau enak itu, mohon maaf saya bukan ngajarin supaya ingat ya, enak itu cuma sampai pangkal lidah, lewat dari sini. Nah, jadinya ini nikmat ketika makan kue susnya mesra sama istri. Paham? Jadi nikmat itu ketika yang masuk ke dalam tubuh kita bisa membawa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Ya, jadi ibu nanti makan siang enak cuma dapat tenggorokan, tapi begitu zuhur ibu sholat itu nikmat dari makanan. Jadi nikmat itu lebih kepada hakikat, sementara enak hanya sampai syariat saja. Tapi kalau nggak enak nggak masuk, iya. Semua juga harus dibikin enak. Ngaji juga harus dibikin enak, jangan dibikin stres. Betul nggak?
Sebab kalau dibikin stres, ibu sudah banyak masalah di rumah. Iya, masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah dengan tetangga, masalah di pengajian, apalagi buluran paling banyak masalahnya. Masa udah ngaji dikasih masalah lagi, kapan happy-nya? Makanya taklim itu disebut taman. Yang namanya taman tuh buat enak-enak, betul nggak? Yang namanya taman tuh buat duduk melonjor, itu taman. Betul. Setuju nggak? Yang namanya taman kan enak, ibu leha-leha di bawah pohon pantas nggak? Ibu senderan di bawah pohon pantas nggak? Itu taman. Jadi kalau ibu senderannya pantas karena taman. Paham? Jadi kembali kepada konteks kita, ikhlas itu ibu harus terus berkelanjutan. Jangan sampai ria. Awalnya ria dulu nggak apa-apa, pamer dulu nggak apa-apa. Pakai tas Hermes ya, dilihatin. Nggak jadi masalah. Lama-lama juga ibu capek. Ya. Pakai sepatu yang apa namanya haknya di depan, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Lama-lama juga ibu bosan, benar nggak? Itu yang penting nanti dari kebiasaan akan ikhlas. Kalau ibu sudah ikhlas, masalah tadi tuh anak-anak nggak bisa bahasa. Terakhir dari saya, tuh kalau kita punya anak, ini zaman ini kan zaman luar biasa. Tadi saya sampaikan, anak itu akan sulit menerima nasihat kita. Pegang dada kiri anak kita. Halo, yang bawa buku catat, yang nggak bawa buku simak. Kalau ibu anggap ini perlu, silakan. Nggak perlu pun jangan berisik dulu ya. Nanti ada bagiannya tanya jawab. Nah ini tangan ibu yang kanan pegang di kiri anak, bacakan Alam Nasrah. Apa kan? Alam Nasrah laka sadrak sampai akhir surat. Kalau ibu bangun sebelum sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama Alam Nasrah, rakaat kedua Al-Intar. Itu waktu istajab untuk doakan anak-anak kita. Alam Nasrah 10 kali, kemudian ibu baca doa Nabi Musa, Rabbi shrah sadri wa yassir li amri. Sampai selesai ibu usap dada anak. Kemudian itu anak akan nanti insya Allah akan mudah dan mau mendengar nasihat orang tua. Yang kedua, ini zaman akhir begini, banyak fitnah-fitnah, mohon maaf, fitnah-fitnah zina. Pegang ubun-ubun anak ibu, usap dari ubun-ubun ke belakang sampai di punggungnya, ibu bacakan inna anzalna sampai selesai. Insya Allah Allah akan melindungi anak-anak kita untuk tidak bersih. Karena doa ibu mustajab. Setuju? Bagaimana Siti Maria menjadikan Isa alaihissalam luar biasa dengan doa-doa yang luar biasa. Doa yang paling ikhlas, doa dari seorang ibu untuk anak-anak. Makanya saya kalau bicara ibu saya nangis. Kenapa? Saya belum bisa membayar ibu saya. Ayah saya telah wafat 2002. Saya niatkan setiap kebaikan untuk almarhum ayah saya. Ibu saya masih ada di Teraraya, tinggal seorang diri. Kalau bicara ibu, air mata saya nggak bisa bu. Kita semua sebagai anak bu, tapi belum tentu bisa punya anak. Betul nggak? Sekalipun punya anak, belum tentu bisa jadi orang tua. Kenapa? Anak dititipin di mbahnya di Jawa, bapak ibunya kerja di Tangerang. Ada nggak yang begitu? Jangan pernah melawan sama orang tua. Apa lagi kepada ibu? 4 air tadi nggak bisa kita bahas dengan ibu juga. Yang masih ada orang tuanya bahagiakan. Yang sudah tidak ada, doakan. Setiap ibu ngaji, niatkan pahala untuk ibu. Yang punya orang tua itu akan Allah sampaikan kepada orang tua kita dalam bahasa. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang singkat ini manfaat, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya kena taib dan fakilan ilmu. Saya on time 5 menit mau wajar kali dulu istirahat ya. Jadi semoga ibu semua, istri saya Allah jadikan menjadi istri yang soleha. Saya Pak Lurah dan suami ibu semua Allah jadikan menjadi suami yang soleh. Karena keturunan saya, anak keturunan ibu menjadi anak keturunan yang soleh dan soleha. Berikan kesungguhan untuk putra putri kita dalam menuntut ilmu, sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Kalau jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah rahmah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita yang sedang sakit, dari manusia kita mohon kepada Allah sembuhkan sakitnya dan jadikan saya sebagai penghapus dosa-dosa mereka. Saudara kita, orang tua kita, anak-anak kita, sahabat kita, kerabat kita, teman-teman kita, jamaah kita, tetangga kita, guru-guru
Kita mohon kepada Allah ampun segala salah dan dosanya. Diterima iman Islamnya, melapangkan barzahnya, diikhlaskan semua amalnya, dan diberikan di dunia bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus kita berdoa umat Muslim di Kelurahan Gebang Raya ini menjadi umat Muslim yang taat beribadah kepada Allah, yang terus memakmurkan masjid-masjid di lingkungannya, yang terus melakukan taklim di lingkungannya, sehingga saya bermasyarakat bertanah saling dapat sayang menyayangi, saling kasih mengasihi. Jangan ada iri dan dengki di antara kita, hilangkan perselisihan di antara kita, sehingga Allah semakin menambah rahmat dan kasih sayang. Dan pada akhirnya kita berdoa kepada Allah, lingkungan kita menjadi lingkungan yang baldatun thayyibatun ardhun ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا العالمين حمدا مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي سلطانك وصلي على سيدنا محمد وسيدنا محمد ويرزقك الهدى والتقى والعفاف والغنى واغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات قادر على كل شيء قدير ومثبتنا بالايمان وثبت الاسلام وثبت بك وسلم المعرفه اللهم سلم ايماننا وسلم توحيدنا وسلم نفسنا وسلم امهاتنا وسلم ابائنا وسلم جدنا وجدتنا وسلم اخواننا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات من المشرق والمغرب وسلم اولادنا وسلم ازواجنا وسلم بهذا المجلس وسلم بهذا المجلس وسلم بهذا المجلس برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم سلم إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم سلامة منا في فلسطين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ارزقنا انفسنا واغفر لنا وارحمنا خاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. واغفر لي ولوالدي واغفر لي ولوالدي واغفر لي ولوالدي واغفر لي ولوالدي صلينا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي سيدنا محمد النبي الامي والنبي السلام وذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian ibu semua, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau dirasa cara saya kurang panjang boleh nanti diundang lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Tausiah. Dan hari kita mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Ibu jangan pulang dulu, dapat door prize. Yang dapat door prize satu Ibu Salvia RW 5, dua Ibu Ati RW 11 dan Ibu Yuyun RW 4. Silakan maju ya Bu, yang dapat door prize. Ditonton nanti ya. Apa itu? Hand Design Media. Media YouTube-nya. Ya, pokoknya lihat gambar ini. Nah, ini punya saya di YouTube-nya nih. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Ibu-ibu. Iya. Siap.